Selamat sore, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sudah makan siang? Ya, oke. Shalom. Senang sekali sudah sebulan kita bertemu lagi dengan keadaan yang sehat. Semua sehat ya? Yang sehat angkat tangan. Yang bersukacita angkat tangan. Ya, bersyukur ya. Nah, sore hari ini saya tadi sebetulnya agak mikir dengan lagu yang terakhir. Ya, walaupun kita tak mengerti rencanamu, saya agak berpikir, apakah betul kita nggak ngerti Tuhan? Harusnya kita ngerti dong, rencana Tuhan itu rencana apa? Kebaikan, keselamatan, tidak ada rencana yang apa? Mencelakakan, rencana kita menjadi kuat dan sebagainya. Yang kita tidak mengerti kok menurut saya loh ya, mohon dikoreksi, yaitu langkah dan caranya Tuhan. Tapi kalau rencana yaitu tujuannya, ya harusnya tahu dong, sudah tertera di Alkitab. Tidak tahu, nanti tolong dipikirkan apakah betul. Ya ini hanya sekedar mengusik, saya bisa keliru. Ya, jadi kalau rencana harusnya kita tahu, yang tidak tahu adalah caranya Tuhan. Ya karena rencananya, misalnya saya ikut Coach Jameson ke Jakarta atau ke Surabaya, tapi mau lewat mana lah itu yang saya tidak ngerti. Tapi rencananya mau ke Surabaya, yo saya tanya, yo tahu toh. Cuman mau lewat Jogja dulu atau lewat Kopeng, nah itu yang saya mesti tanya lagi atau nanti diberitahu. Menurut saya sih begitu. Tolong dikoreksi ya. Yang subscriber juga boleh mengoreksi. Terima kasih. Oke, seperti biasanya kita memulai untuk mengingat-ingat judul dari khotbah-khotbah dafar-dafar yang sebulan terakhir ya. Nah, ada banyak judul dan ada banyak khotbah yang sangat memberkati. Saya walaupun anggota di Ambarawa, tapi saya juga mengikuti semuanya yang ada di sini maupun di Ambarawa. Karena apa? Saya belajar banyak sekali dari banyak hal. Ya, oke. Kita baca bersama, yaitu judulnya dengan keras ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. 3 kata ajaib. Yuk, 3, 2, 1. Loh, belum kok dia. 3, 2, 1. 3 kata ajaib. Tolong, maaf. Yang dibahas yang mana? Yang maaf ya, berarti masih ingat. Yang menyampaikan daftar ini siapa? Papi pada tanggal 12 Juli. Berikutnya judulnya apa? 321 lagi hari Rabu tanggal 9 Juli. Siapa yang menyampaikan? Coach Jameson ya. Nah, kenapa yang menyampaikan pun saya sebut? Karena tiap orang yang menyampaikan juga punya ciri dan cara sendiri ya. Saya belajar banyak sekali. Ya, dari macam-macam hal, dari macam-macam orang, saya juga banyak belajar. Oke, selanjutnya yaitu terus 3, 2, 1. Kok satu orang tok? 3, 2, 1. Yom Tov. Hari yang dan diberkati tanggal 6 Juli Minggu yang menyampaikan bener kok? Bener ya, masih nyimak, bagus ya. Selanjutnya 3, 2, 1 tanggapan terhadap pengurusan rumah ibadah retreat di Cidahu tanggal 5 Juli. Siapa yang menyampaikan? Papi, jempol semua. Terus 3, 2, 1 replacement technology. Teologi, bukan teknologi, saya keliru baca. Ya, tanggal 2 Juli. Siapa yang nyampaikan? Papi lagi. Oke, terus 3, 2, 1 melihat tapi tidak tahu. Tanggal 29 Juli oleh Papi Lukas. Terus 3, 2, 1 bingung mau apa? Tanggal 28 Juli oleh Papi. Terus 3, 2, 1 I am silent
tanggal 25 Juni oleh Papi Lukas ya. Terus 321 yang ngomong kok cuma 3-4 orang, saya minta semuanya ya. 321 jalan yang sunyi tanggal 22 Juni oleh lanjut 321 kerjakan dengan senyap tanggal 21 Juni oleh Papi Lukas. Terus bisa nyebut ya. Kintsugi, apa itu kintsugi itu? Ya betul seni ya Bu. Pecahan duit 5.000-an atau keramik ya, yang pecah itu dibikin betul. Bikin betulnya pakai emas, betul. Ya, bisa emas, bisa ayo apa? Platinum ya. Kalau sudah jadi bagus sekali, jadinya lebih mahal dari aslinya. Ya, sama hidup kita yang sudah hancur ditata kembali. Kalau tadi nyulamnya pakai emas, kalau hidup kita ditata nyulamnya pakai darah Yesua. Pinter ya. Jadi kita juga punya kintsugi dari Samayim, yaitu Bapak Yahweh Besem Yesua Masih Kodes yang menata, merangkum kita kembali agar nilai kita sangat tinggi dan tidak ternilai dengan apapun lagi ya. Oke, selanjutnya 321 semuanya ibadah bukan ibadah biasa. Siapa yang menyampaikan tanggal 15 Juni? Yolan ya. Ada orangnya. Oke, terus nah 321 makanan masa depan tanggal 14 Juni oleh siapa? Ko Michael ya. Tapi makannya enggak pakai itu ya, VR ya, tetap aja ya. Terus 321 orang buta tanggal 11 Juni oleh Papi Lukas. Terus ada lagi 321 penundukan diri pada otoritas tanggal 7 Juni oleh Papi Lukas. Lanjut 321 pola hidup orang Yehudi tanggal 4 Juni oleh Papi Lukas lagi. Masih ada? Ayo 321 Safot berjalan dalam Torah Yahweh tanggal 1 Juni oleh Papi Lukas. Masih adakah? 321 siapakah yang ditemui oleh dukun Endor oleh tanggal 1 Juni? Sudah ya kayaknya ya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita ke tema kita. Pada sore hari ini saya menyampaikan tema yang baru. Tetap tema besarnya apa? Masih ingat? Parenting ya. Parentingnya subjudulnya pendidikan. Ya, jadi kita semua mau parenting, lupa saya enggak punya anak, saya enggak kawin misalnya, tetap punya ponakan atau tetap punya tetangga, kita bisa didik. Ya. Dulu waktu Kain ditanya Bapak Yahweh, di manakah Habil? Nah jawabannya apa? Apakah aku penjaga adikku? Nah, tidak tanggung jawab. Ya, sudah membunuh masih aja bersilat lidah. Apakah aku penjaga adikku? Dengan kata lain, apakah aku pendidik adikku? Bisa juga dimaknakan seperti itu. Ya, jadi kita tetap mendidik, tidak mendidik anak, mendidik tetangga, masyarakat dan sebagainya. Tadi siang saya ditelepon sama sepupu saya ya dari luar pulau. 2 kali saya kasih linknya tentang nama Yahweh, kok belum dibalas. Terus saya tanya, didengarkan enggak? Itu kakak sepupu ya, terpaut 12 tahun di atas saya. Nah, dengarkan kok. Terus apa? Coba yang enggak ngerti di menit berapa, tanyalah aja di chat
WhatsApp, nanti akan saya jawab. Ya, jadi saya ngirim link untuk memancing supaya sepupu saya mau mengenal Bapak Yahweh. Itu juga mendidik Bapak Ibu, mendidik jalan ke Mayim, itu juga mendidik. Ya, jadi pendidikan itu luasnya minta ampun. Ya, kita belajar sebagian kecil hari ini. Terus, oke, kita mulai dari ayat-ayat dulu, ya, supaya bisa mengajar anak takut akan Tuhan. Yang part 1 ini saya ungkapkan pendidikan supaya anak-anak kita takut akan Tuhan. Lalu nanti besok part berikutnya yaitu teknik-teknik mendidik secara dalam keluarga, ya. Tapi ujungnya awalnya harus anak itu dari bayi, dari kandungan sudah diajari takut akan Tuhan. Itu yang paling awal. Ya, kita baca bersama-sama dalam Amsal 1 ayat 7. 3, 2, 1, baca yang keras. Takut akan Yahweh, tetapi ya, bisanya takut akan Yahweh sebelumnya gimana? Mengenal nama Yahweh dulu. Nah, tadi saya sempat diskusi dengan Papi Lukas juga, banyak orang yang titelnya berderet-deret secara teologi ya, tidak mau kenal, dan benar, tetapi orang walaupun berderet-deret titelnya tapi bodoh, memandang rendah hikmat dan didikan, dikandani ngeyel. Lah mbok diselidiki dulu, bener enggak nama Yahweh itu yang nama sesembahan yang disembah oleh Afram, Ishak dan Yakub. Ya, apakah mereka menyembah nama Tuhan yang lain? Kan tidak, gitu loh. Nah, kenapa kalau nama itu sudah fix di Alkitab, bahkan di Tanak disebutkan 6.800 lebih kali, mengapa harus dilupakan nama itu? Ya, jadi anak-anak kita, tetangga kita, semuanya. Ya, saya tiap hari itu begitu ketemu orang berusaha nginjil, berusaha memperkenalkan nama Yahweh. Ya, walaupun saya punya teknik, tidak langsung ke Yahwehnya, tapi misalnya kalau orang itu dari gereja Ayunan, saya tanya, sebetulnya kitab yang asli dulu, yang pertama ditulis oleh Moses itu pakai bahasa Moses itu pakai bahasa apa misalnya. Nah, kalau tidak ngerti ya kita beritahu, tapi banyak yang sudah tahu pakai bahasa Ibrani. Nah, terus gimana? Diterjemahkan kan? Nah, dalam penerjemahan bisa ada keliru enggak dan sebagainya sampai ngomong ya, baru kita ini ternyata di Tanak tuh kok ada tulisan ini ya 4 huruf disebutkan sampai hampir 7.000 kali. Kira-kira penting enggak ini? Ya, Elohim itu juga disebut banyak, tapi tidak sebanyak Yahweh. Yahweh lebih banyak, jauh. Ya, disebutkan di Tanak. Nah, kalau sudah kita tanya aja, biar dia yang jawab. Kalau nggak bisa jawab, kelabaan baru apa mau saya tolong jawab yang saya tahu, yang saya yakini. Nah, kalau sudah gitu kita ngomong. Itu dengan orang yang dewasa. Dengan anak ya dari sekolah minggu, dari diceritakan, terutama kalau anak itu liar-liar Bapak Ibu, mau tidur, tapi belum sampai pules ya, dibisiki, anakku, kau penyembah Bapak Yahweh, kau penyembah Yesua, dan kau dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, pas bangun melek, tapi belum sukmanya itu, kalau orang zaman dulu orang daerah Pekalongan, Comal, sukmanya belum temerap gitu Pak ya, belum nyantel, sungguh masih geloyoran gitu. Itu juga bisa diberi masukan. Ya, itu sebetulnya teknik hipnoterapi, ya hipnosis. Ya, jadi bukan kadang-kadang ada orang yang ngomong wah hipnosis dari setan. Sebentar, apakah setan pernah menciptakan sesuatu Bapak Ibu? Kalau pernah, di mana ayatnya? Tidak ada. Semua itu ciptaan Tuhan, memang dicuri, dibunuh dan dibinasakan, ya, dicuri terus dimodifikasi. Tapi aslinya semua yang ada itu ciptaan Bapak Yahweh. Amin.
Ya, Yahweh Sebaot itu yang sang pencipta yang agung. Jadi teknik itu pun juga ada. Ya, saya tidak bahas itu. Nanti kalau Papi Lukas bahas itu kan banyak ayatnya juga yang menguatkan. Ya, tapi ini cara mengenalkan kepada keturunan kita yang masih kecil-kecil terus, jangan cuma sekali. Setiap kali. Karena itu pas gelombang otak itu ya tidak begitu tinggi, itu gampang dimasukin dan cepat masuk alam bawah sadar. Jadi kita program. Oke, ayat selanjutnya. Ya 2. Nah, anak-anak juga perlu diajari sejak awal menghormati orang tua. Ya, saya pernah berteman dulu waktu muda dengan seseorang yang kebetulan mamahnya sudah meninggal, papahnya hidup sendiri sebagai single parent, didik anaknya. Tapi papahnya ini yang nggak bisa didik, sehingga anaknya kalau ngomong sama papahnya, saya sampai miris. Ngomong dikit, kebun binatang ikut keluar, papahnya ya hehehe aja. Iya toh gitu. Saya kok untung tidak dididik seperti itu oleh orang tua saya. Ya jadi waktu lihat, wah ngeri banget ini. Nggak dapat pendidikan yang benar, ya jadi nggak bisa menghormati. Pantas dengan teman-temannya juga kasarnya minta ampun. Karena ternyata tidak dapat pendidikan menghormati orang tua. Itu penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua sudah tidak dihormati, mau ngomong apapun, gimana? Prek gitu, nggak dianggap. Tapi kalau anak hormat, duduk kita omong dengan baik, diserap. Bisa komunikasi, bisa guyon, bisa macam-macam. Ya, itu awalnya dari anak belajar hormat pada orang tua. Amin. Ya kita baca dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 3:21. Anak-anak, taatlah kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Karena hormatilah Nah, bonusnya banyak Bapak Ibu. Ya, anak-anak, rasa hormat pada orang tua disebutkan itu perintah utama dengan janji. Janjinya apa? Anak-anak dapat umur panjang di atas bumi. Tidak hanya umur panjang, tetapi juga berlaku bijak. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita baca selanjutnya di dalam Keluaran 20 ayat 12. Juga sama 3:21, hormatilah ya. Jadi di negeri ini kita bisa berumur panjang, kita menikmati. Banyak orang yang tidak bisa menikmati, tapi karena kita melakukan perintah utama yaitu hormat pada orang tua kita, dan kita berumur panjang, dan kita banyak sekali mendapatkan berkat di negeri ini. Banyak orang yang sampai susah payah, tapi kita bisa berbeda, kita bisa lebih bahagia. Amin. Ya, karena ini ajaran Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Siapa yang setuju? Ya, Tuhan maha sempurna. Semua perintah sekecil apapun di dalam Alkitab yang ditulis oleh para nabinya itu diinspirasi oleh Roh Kudus, sempurna adanya. Ya, tapi jangan yang terjemahan yang ngawur, itu tidak usah kita ikuti. Dalam aslinya itu sempurna sekali. Jadi kalau itu dituruti semua, kita juga menuju rencana rancangan Yahweh yang sempurna. Tentang belok-beloknya tadi caranya mungkin kita bisa bingung karena cara Tuhan sama cara kita beda. Tapi kalau rencana rancangannya jelas. Bukan rencana kecelakaan tapi sukses, kebahagiaan, itu jelas kalau menurut saya. Ya, caranya yang beda. Terus ya, untuk mengajarkan dan anak untuk mengasihi sesama ini juga penting. Tadi kepada orang tua, sekarang kepada sesamanya. Dalam Ulangan 6 pasal 6 ayat 5 sampai 7 kita baca bersama. 3:21. Kasihlah Yahweh Elohimu
segenap kekuatan. Dan perintah-perintah camkan haruslah mengajarkan ayat ini ada yang nyontek Bapak Ibu. Siapa? Di mana saja, kapan saja minum glek-glek gitu ya. Jadi kan jelas ketika engkau sama anakmu duduk, berjalan, berbaring, ngomonglah tentang Bapak Yahweh. Saya dan anak saya Elis tidak ada satu hari pun yang kita tidak ngomong tentang Bapak Yahweh. Selalu saya ajak ngomong anak saya tentang Bapak Yahweh. Saya tidak mau anak saya lepas. Saya sudah ngerti, sebelumnya saya yang menerima Bapak Yahweh dulu. Ketika anak saya ada masalah di gerejanya dan tidak ada solusi, saya tarik ke gereja yang mengenal Bapak Yahweh. Dia beribadah, awalnya ya cemberut. Opo toh enggak mudeng, pah lagunya Ibrani, bahasa apa tidak dimengerti dan ini dan itu. Sudah, pokoknya kamu ikut dulu, pelan-pelan kamu ngerti ya. Tapi dia yakin rencana saya untuk dia pasti rencana baik, caranya, jalannya yang dia tidak mengerti. Tapi saya minta turuti dulu ya, lama-lama kamu mau balik yang ayunan, kenapa? Enggak benar. Ya, keselamatan hanya ada dalam Bapak Yahweh saja. Ya, saya ngomong tiap hari apapun temanya sangkutkan dengan nama Yahweh, nama yang kudus itu. Tidak pernah bisa salah. Amin. Apapun. Pas makan misalnya, enak enggak Lis? Enak. Kok bisa enak? Ya kita diberi sense untuk merasakan enak oleh Bapak Yahweh. Apapun, sekecil apapun kita sangkutkan dengan Bapak Yahweh. Ke Magelang tadi sejenak tidur siang terus bangun. Saya tanya, kamu seneng enggak ke Magelang? Seneng. Kenapa? Bisa melayani Bapak Yahweh lagi. Makan sudah bepergian. Kamu seneng enggak bisa bepergian? Iya, enggak bosen. Aku banyak masak kue, roti, puding di rumah, jenuh bisa keluar, akhirnya bisa lebih bersyukur dan memuji Bapak Yahweh. Apapun, pokoknya kita sangkutkan dengan nama Bapak Yahweh. Karena itu jadi nafas kehidupan kita. Tahu enggak Bapak Ibu, bahwa dalam setiap sel Anda, sel kita semua, setiap sel itu ada DNA-nya dan di situ tertulis nama Yahweh. Nanti kalau zaman kiamat, orang ateis mau nolak, dibukakanlah ilmu pengetahuan. Saintis yang kayaknya profesor top, nggak mau ngakui Bapak Yahweh, dibukakanlah DNA. Ini siapa? Itu ada di dalam kamu. Hati nuranimu sebetulnya sudah ngomong, nggak bisa dielak, bahwa sebetulnya nggak bisa orang ateis itu. Itu pasti ada suara di dalam hati orang ateis bahwa kamu sebenarnya bukan ateis, tapi mereka ndablek dan nolak. Percaya? Kenapa? Ya DNA-nya Bapak Yahweh. Pak Jameson sudah pernah ngomong di sini, kalau kita pas napas pelan tidak bersuara, bunyinya apa Pak Jameson? Ya. Betul ya? Pernah disampaikan ya? Nah, napasnya, selnya, apanya semua. Ya bahkan ini kelakar dikit, saya pernah sama teman sepeda saya selalu tiap hari diajak botak terus. Tapi kan saya masih punya sisa rambut. Saya suruh ngitung, nggak bisa ternyata. Masih banyak rambut saya. Nah, berkat siapa? Bapak Yahweh. Semuanya ada kaitannya dengan Bapak Yahweh, dan itu mari kita didik kepada anak-anak kita, ya apapun. Ya, berlatih dari mana? Ya kita orang tuanya berlatih dulu, apapun dikaitkan dengan Bapak Yahweh. Kalau kita mengaitkan dengan Bapak Yahweh, ketika kita mau berdosa pun mikir lagi, bener nggak Bapak Ibu?
Ya, kalau kita nggak ingat Bapak Yahweh, gimana? Gampang berdosa. Jangankan Bapak Yahweh, wah ada Pak Pendeta, amin Pak Pendeta. Pak Pendetanya ke sana, aman. Ya, wah dilihat Pak Pendeta aja kok. Itu baru Pak Pendeta, belum apa-apa. Pak Pendeta lah jabatannya, wongnya padha wae, itu kata Papi Lukas, ya. Nah ini Bapak Yahweh. Jadi kalau kita sangkutkan, kita akan lebih takut akan Bapak Yahweh. Amin. Ya, nah, jadi kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, alias kabeh beh. Semuanya harus termaktub terkait dengan Bapak Yahweh. Kita berjuang untuk itu. Keselamatan itu gratis, betul. Tapi harus kita pegang, jangan direbut. Bagaimana caranya? Ya kita berjuang sampai hal kecil-kecil. Bisa enggak? Enggak akan sempurna, tapi kita disempurnakan. Ya, kita hidup kudus, kata Rasul Paulus, kita dikuduskan. Suci kita disucikan. Kita pasti ada kurangnya, tapi akan ditambal kalau kita arahnya sudah benar. Sesuai dengan rancangan Bapak Yahweh, sudah searah, sisanya nanti ditomboi dan sudah lunas dibayar oleh siapa? Adonai Yesua. Ya, sudah lunas ini, ya. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Nah, jadi perintah itu kita telusuri, kita analisis. Tadi pagi saya ngajari bagaimana membuat memori, ya. Tadi pagi saya terapkan di sini 54 angka digit secara acak. Jemaat, silahkan hafalkan 54 digit ini. Saya panggil anak muda, ya. Di sini saya umi-umi sama mereka, saya kasih caranya. Sebetulnya menit ke-7 mereka sudah bisa, tapi tidak yakin. Ya, sebenarnya saya lihat mereka pas ngomong gini-gini, oh sudah benar semua kok. Tapi mereka tidak yakin, masih diulang-ulang. Silahkan, tidak apa-apa. Akhirnya sekitar menit ke-11 mereka yakin, terus madep sana, didiktekan semua, betul. Yang jemaat belum hafal, karena tanpa metode, ya. Jadi mungkin dari 54 digit yang ke-15, yang pertama sudah lupa. Ya, yang ke-19, yang ke-4 sudah lupa. Ya, kita perlu belajar Bapak Ibu untuk menelaah. Makanya saya kenapa selalu di awal minimal judul khotbah diingat. Dari judul mungkin ingat isinya sedikit. Kalau masih tidak ingat, buka YouTube-nya Alefto atau channel Papi Lukas. Pas saya tidak punya waktu Pak, tidak mungkin. Selalu kita ada waktu. Ya, dulu waktu saya masih ada sekolah musik, ada orang tua yang ngomong, anak saya kan nggak maju-maju, dia nyalahkan kami, sekolah musiknya jelek dan ini. Bu, maaf, saya sudah pernah tanya anak Anda, ternyata anak Anda hampir jarang latihan di rumah. Mana bisa Ibu mau bayar uang kursusnya 1 triliun rupiah per minggu pun, kalau tidak berlatih yo mustahil bin mustajab, nggak akan bisa. Ya, karena bisa main musik itu perlu latihan. Sama daftar Elohim juga perlu latihan. Ya, dengar sekali langsung nyantol semua bisa? Nggak bisa. Coach Jameson sudah pernah ulas di sini. Daftar Devarim judulnya. Cari ya di channel Lukas Sutrisno, Daftar Devarim, nanti ketemu khotbahnya Coach Jameson. Itulah caranya. Itulah jalannya untuk supaya bisa nyantol. Ya. Nah, jadi kita harus pakai cara, enggak bisa. Ya, jadi itu perintah Bapak Ibu bahwa kita bisa ngerti. Kalau kita enggak masuk, terus apa yang mau kita lakukan?
Tidak bisa, pasti lupa. Akhirnya ya kita pakai cara dunia lagi, cara lama terus. Saya masih banyak dalam hidup saya sekarang ini yang masih pakai cara lama, tapi saya menyadari, Bapak Yahweh, pintu demi pintu cara lama, tolong dobrak lewat Ruach Kodesmu, supaya saya belolok mata saya, salah gitu, diperbaiki dengan daftar, dan saya melakukan riset ulang dalam titik perlakuan itu, supaya saya tidak melakukan dengan cara yang lama lagi, satu persatu. Ya, caranya gimana? Tadi anak saya sempat tanya Pak Lukas, Pak, kalau saya dalam satu titik ini mau berubah gimana? Apa harus ekstrim? Ya, Pak Lukas mencontohkan list dulu ngerokok. Akhirnya dapat satu clue. Orang ngerokok ya ora mati gitu ya Pak ya. Ya berarti ya lebih baik enggak ngerokok. Enggak mati juga kok. Kecuali kalau orang ngerokok mati lah itu, masih tetap ngerokok. Ya, jadi kalau itu terjadi ya nanti setelah khotbah turun ya Papi Lukasnya udut lagi supaya enggak mati itu. Tapi kan tidak seperti itu. Bahkan kebalikannya, ya sudah, karena jangan ada yang sia-sia dalam hidup ini, ada firman itu. Lepas secara drastis, sudah benci sama rokok nggak ketarik, caranya seperti itu. Ya, banyak anak muda putus pacar, mau move on gimana? Ya masih dilihat-lihat lagi, masih ya balik, nggak bisa. Ya sudah, harus pedot gitu ya, harus drastis. Nah itu salah satu cara yang diajarkan Papi Lukas juga ya. Nah sama, setelah kenal Bapak Yahweh, terus dulu pelayanannya masih lekat sekali di gereja Ayunan, dan di sana dibayar tinggi lagi. Gimana? Jemaat subscriber sudah kenal Bapak Yahweh, sudah pergi ke gereja yang Yahweh, menyembah Yahweh, tapi masih ingat itu dan masih double melayani sana, karena mungkin main gitar di sana dibayari 10-15 juta mungkin. Waduh, nek dipedot aku mangan opo? Nah, ayo, tapi dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau itu kita lakukan, masa ya Yahweh akan menelantarkan? Kalau Anda kenal Bapak Yahweh, pasti jawabannya tidak akan. Entah caranya bagaimana. Ya, saya juga ngomong-ngomong sama Coach Jameson C. Ellis, baru membuka persekutuan di Surabaya. Gimana Coach Jameson? Modalnya 0 ternyata, nyetir sendiri. Tadi pagi saya lihat matanya Coach Jameson masih mendol. Dicengkal apa itu? Dicengkal ngantuk ternyata, ya. Lah kan masih bawa setir sendiri, bawa krunya pun ada yang katanya dilihati sesuatu. Ya, terus ngotong-ngotong sendiri, khotbah, ringkes sendiri, konseling apapun macam-macam, rapat, nyetir balik lagi. Ya, capek berhenti ya sampai malam akhirnya. Terus masih belum istirahat, masih dari pagi sudah melayani lagi. Ya, total Bapak Ibu. Modalnya 0. Tapi saya percaya nanti Surabaya akan meledak. Amin. Karena apa? Kesungguhan melayani, tidak pandang bulu tadi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Ya, satu kalimat pendek ini kalau mau dibahas nggak ada habisnya. Ajarkan itu dalam keturunan kita. Kalau kita tidak mau, keturunan kita nanti bakal hilang. Saya tidak terima, keturunan saya harus masuk Samayim, harus ikut Bapak Yahweh. Caranya gimana terserah, pokoknya harus bisa. Karena rencana Tuhan bagi mereka bukan rencana kecelakaan. Bagi anak-anak kita rencana yang baik, rencana keselamatan. Amin. Ajarkan itu, jangan sampai kasep Bapak Ibu. Ya, ada subscriber yang telepon saya, Pak, saya punya anak sekian, saya membiayai semua, sekarang mereka ada di luar kota. Nah,
sama saya hubungannya jelek, saya harus gimana punya kira-kira mantra atau resep apa yang bisa cepat anak-anak saya balik? Nggak bisa. Nggak bisa. Lukanya sudah dalam, ya pelan-pelan diobati. Ya, dan lukanya sudah dalam, sudah ketutup, tapi dalamnya bosok, dibuka sakit loh. Tetap orang tua harus berdoa yang kenceng supaya Tuhan menggugah mereka, dan kita sendiri juga memperlihatkan perubahan yang drastis. Kita sendiri memancarkan kasih Bapak Yahweh kepada mereka, baru nanti mereka pelan-pelan akan melihat Bapak Ibu. Jangan harap dengan kalimat yang mantra yang hebat, yang spontan kayak mie instan langsung enak, itu enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada. Ya, kecuali mujizat Tuhan yang langsung melalui Roh Kodes menyatakan kepada mereka, mereka berubah. Tapi kita harus mendidik dengan benar. Ya, jangan lukai anak-anak kita. Ya, jadi dimanapun kita bicara, ada kesempatan kita bicara, apa-apa sangkut pautkan dengan Bapak Yahweh, supaya anak kita apa-apa enggak mungkin bisa jutaan kali mendengar kata Yahweh, kata yang lain kalah. Seperti di Tanak itu yang paling banyak nama disebut siapa? Yahweh. Ya, bahkan tadi Papi Lukas sempat nunjukkan saya ada WA dari seseorang yang ke Istana Versailles di Prancis. Istana Versailles itu istana yang paling indah sedunia. Tulisannya pakai V, Versailles gitu ya. Nanti Anda bisa di YouTube Istana atau Versailles itu ya. Tulis itu aja cukup Versailles. Itu Anda tek gitu, Anda akan kagum. Istana itu dibikin oleh Raja Louis ke-14. Seorang diktator yang kejam. Ya, yang mempunyai moto "Leta semua, biarkan banjir sesudah saya." Jadi korupsi neken rakyat saya hebat-hebatnya. Itu istana indahnya minta ampun. Dan ternyata di sana ada sebuah altar yang ada emasnya semua, terus ada tulisannya Yod He Wohe dalam huruf Ibrani. Benar ya Pak Lukas ya, seperti itu. Jadi orang diktator pun menyuruh membuat karya. Secara nggak sadar, empu yang membuat altar itu pun nulis Yod He Wohe di istana yang paling megah sedunia. Itu istana bagus sekali ya. Dan akhirnya tapi Raja Louis ke-14 diprotes sama rakyatnya sendiri, dan pada tanggal besok pagi 14 Juli 1789 Maria Antoinette istrinya dipenggal pakai guillotine, dul. Palanya pisah dari badannya. Revolusi Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Kalau Amerika setiap tanggal 4 Juli kemerdekaan. Kalau Cina tanggal 1 Oktober, Taiwan tanggal 10 Oktober, double ten. Ya, dulu kalau double ten itu dapat korting banyak kalau ke Taiwan. Nggak tahu sekarang. Kalau kita 1708. Ya, jadi ada tanggal-tanggal istimewa di setiap negara, di setiap bangsa. Nah, itu ceritanya sampai ada di istana yang paling megah pun nama Yahweh terukir dari emas ya Pak ya, itu ya. Karena di sana nggak ada emas palsu, itu istana betul-betul. Saya sudah pernah ke sana tahun 81. Ya, walaupun itu buatan manusia, saya hanya satu kata tapi terus-terusan waktu masuk ke Istana Versailles itu. Apa itu kata-kata saya? Tahu nggak Bapak Ibu? Begitu lihat ruangan demi ruangan, kebun dan taman begitu indahnya, hanya satu kata, tidak berhenti-berhenti. Padahal nggak ada cecak loh. Saya kagum, memang indah pol. Tapi yang mengagumkan lagi dari seorang tiran diktator ini, kok ya ada tulisannya Yod He Wohe.
saya lebih bersyukur lagi. Jadi orang jahat pun juga takluk pada nama itu, diukir di atas emas yang gedenya minta ampun di altar itu. Ya, jadi enggak tahu kalau ada grup WA di sini, mungkin Pak Lukas bisa kirimkan gambar itu atau video itu Pak ya, video ya, bisa dikirimkan. Itu hanya satu ruang loh Bapak Ibu. Itu yang ruang ditunjukkan itu masih banyak ruangan yang lebih indah lagi di istana itu. Ya, jadi saya senang sekali kalau pas ke Eropa itu kunjungan ke kastil-kastil itu ya. Nah, ada kastil-kastil yang indah sekali, tapi yang terindah sedunia ada di Perancis, di Versailles ya. Itu sangat indah. Tapi lebih indah lagi karena tahu nama Yahweh di situ dihormati, ditulis. Haleluya, ya tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Dimanapun, kapanpun berkata-kata tentang Bapak Yahweh kepada keturunan kita. Oke, ayat selanjutnya ya, untuk mengasihi sesama. Terus 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca yang keras, 321, mengucap syukurlah dalam karena ya, kalau kita sering mengucap syukur itu dasar daripada kita bisa mengasihi yang lain juga. Coba kalau kita nggak pernah mengucap syukur, menggerutu sama orang lain ya sama. Pasti kita Jameson ngepret ya. Pasti kalau kita nggak pernah mengucap syukur, pasti kita juga akan ngepret sesama kita. Nah, dari kecil, dari bayi sudah diajari haleluya, hodulah Yahweh, syukur, puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, terus harus seperti itu, gencar terus itu pendidikan. Ya, nanti kalau sudah benar mau jadi saintis, mau jadi konglomerat, mau jadi apa, yang di dalam sini dan yang keluar Yahweh, 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 bersama dengan nafas ya. Sudah berapa miliar kali nama Yahweh dalam napas kita sudah kita sebut, kok ada orang yang enggak mau ngaku. Itu diselipkan pada orang yang sederhana yang mau dididik oleh Yahweh. Pada orang sombong diumpet saudara, ya, disembunyikan. Terus keempat, mengajar menjaga perkataan, ada di Amsal 10 ayat 32. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1, bibir ya, betul. Ya, saya dulu awal seneng reuni teman-teman, tapi akhirnya saya mengundurkan dari reuni. Kenapa? Karena banyak perkataan yang sia-sia. Akhirnya juga grupnya pecah-pecah. Dulu saya ajak, yuk kita yang positif, yang mau belajar komputer, ada pedagang semua, rata-rata punya duit, beli komputer nanti tak ajari, ndak digubris. Ayo yang mau sehat nyepeda sama saya, ndak digubris dan sebagainya. Ya sudah, ndak punya rencana yang baik, saya kok eman-eman waktu saya mundur aja pelan-pelan. Mau dihujat, mau diapa, silahkan. Pak Peter mau reuni lagi enggak? Mau, nanti umur 80 tak ndelok. Sudah kayak apa itu. Sebagian pasti juga sudah check out. Ya, karena umur segini aja yang check out sudah banyak sekali. Ya, macam-macam udah kisahnya, ya. Ada yang masuk cuman polip di usus, enggak tahu mungkin Miss Hendrik atau Miss apa, nggak ada. Padahal waktu berangkat ya masih cukup seger harusnya. Itu kalau ditangani dengan benar ya balik seger. Atau papa mertua saya sendiri sama. Itu waktu itu dokter ngoperasi 3 pasien, yaitu batu empedu. Waktu papa mertua saya dioperasi, saya kaget karena sempat rumah sakit itu lampunya mati. Dan kok enggak langsung tek. Biasanya kalau rumah sakit besar
harus ada genset yang otomatis nyambung. Kenapa? Kalau dalam ruang operasi mati beberapa menit, kuman langsung masuk, dan benar saja. Ayah mertua saya, waduh, sampai akhirnya sebelum meninggal dari jahitan nyemper nanah, baunya minta ampun, bosok di dalam. Dokternya sebelumnya suruh ngoperasi, enggak mau. Waduh, duer pecah perutnya, kena nanah. Jadi kalau nanti pas ada peristiwa operasi lampu mati sejenak, Anda harus ngomong, tolong nanti diperiksa lagi, karena itu kuman langsung masuk, sterilnya langsung hilang. Saya ini ternyata juga melakukan kesalahan, saya belum nyailen. Maaf ya. Ya oke, enggak ganggu lagi. Ya, jadi dari kecil itu harus perkataan yang berguna, menyenangkan hati orang lain dan sebagainya. Harus itu. Saya dulu juga tidak terdidik seperti itu. Jadi saya juga banyak melakukan kesalahan. Tadi ngomong-ngomong Pak Lukas, Pak Peter waktu saya muda juga ora trimonan gitu ya. Sekarang tapi ora trimo nerak Bapak Yahweh. Jadi ora trimonya convert ya kepada yang positif. Kalau dulu katanya begitu ada yang nyalai dulu ya sudah, tanpa kamu bet dulu. Sekarang Bapak Yahweh bet dulu ya Pak ya. Kalau yang lain nanti dulu, tapi untuk Bapak Yahweh bet dulu gitu. Ya, oke. Terus nah, mengajar anak menjaga pergaulan ada di Amsal 13 ayat 20, kita baca bersama 321. Siapa yang hidup dengan orang bijak akan ngeri ya. Jadi kalau kita kumpul dengan orang yang jelek-jelek, kita diremukkan. Diremukkan bisa dalam segala hal loh Bapak Ibu. Ya, ngeri. Jadi memang kita harus milih kepada siapa kita bersahabat. Kalau cuman kenal siapapun boleh. Ya kita nggak bisa menghindar, kadang-kadang kenal dengan orang macam apa kita ketemu dalam hidup ini nggak bisa terhindar. Tapi kita bisa milih ya dengan siapa kita akan bersahabat dan bergaul dengan erat supaya kita saling memberi manfaat. Terus nah, seterusnya membangun komunikasi terbuka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dalam diri anak sudah settle nama Bapak Yahweh, dia tidak mau yang lain, terus menghormati, kata-katanya bagus dan sebagainya, berkomunikasi gimana? Enak, tidak banggel ya, enak. Kita sendiri juga harus belajar. Anak kita sudah rapi, jali, baik, kita sendiri masih nyelonong, masih nyolot, ya komunikasinya juga tidak enak. Kita juga harus belajar ya. Itu dalam Efesus 4 ayat 29. Mari kita baca bersama 321. Janganlah keluar agar jadi kalau perkataan kita sia-sia, percuma tidak berguna ya. Tapi kalau sebaliknya kata-kata kita membangun, dikatakan tetapi kiranya apa yang baik, tadi yang bukan sia-sia, untuk menguatkan bagi yang berkebutuhan agar dapat memberi anugerah bagi yang mendengarkan. Jadi kalau kata-kata kita positif, dan itu sudah diajarkan di khotbahan di sini, yaitu hukum yang kedua apa? Masih ingat Bapak Ibu? Law of vibration. Ya, vibrasinya kalau jelek jangan harap loanya berhasil. Betul gitu Pak Lukas ya. Karena kalau kita mau loa, mau minta sama Bapak Yahweh sesuatu, tapi kita tidak nurut, Bapak Yahweh tahu kalau dituruti dikasih nanti umpak-umpakan, sombong. Ya, umpak-umpakan itu karena vibrasinya jelek. Tidak bisa hormat,
komunikasi jelek dan sebagainya di nama Yahweh dilecehkan, misalnya diberi jebakan Batman, jadi sombong. Jangan Bapak Ibu, ya. Jadi kita dengan bisa berkomunikasi, kita saling banyak belajar. Saya kalau kesini itu Sabtu siang atau sore, habis itu apalagi waktu Pak Lukas belum sakit, sampai jam 12 malam. Kadang kalau tidak diingatkan lupa. Kita berdiskusi ngomong-ngomong, saya juga apa yang saya punya, saya ngomong ke Pak Lukas juga banyak cerita. Ya kata-kata bukan yang sia-sia, yang dicen. Saya juga, oh iya ya, Pak, saya mau tanya gini-gini, dijawab, oh iya ya, saya dapat insight yang baru. Ya, bahkan Koh Jamsen pun yang jauh lebih muda pun sering saya tanya, menurut apa gini. Saya juga belajar. Kita tidak pernah paripurna dengan ilmu, selalu kurang terus. Ya, saya mendengarkan juga komplit makanan masa depan yang disampaikan Koh Michael. Ya, jadi jenis protein dan sebagainya yang disampaikan. Oh, oke, ada masukan bagus ini. Ya, jadi kita juga berhati-hati, tapi juga ada masukan yang lain. Saya banyak belajar, ya. Nah itu. Terus berikutnya memberi teladan yang baik. Jadi setelah komunikasi dan yang lain-lain tadi, poinnya adalah memberikan teladan yang baik. Ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama, yuk. 3, 2, 1. Janganlah seorang pun jika laku dalam ya, amin ya. Jangan seseorang pun memandang rendah. Tidak cuma kemudaanmu, ketuaanmu, kemana setiap orang terhadap yang lain jangan memandang rendah. Ya, saya tadi siang Elis, ya Pak, cari kuliner gitu. Tapi ternyata baru ganti pakaian sudah digedok sama Cek Elis di kamar. Dok. Oh, makan dulu. Ternyata dimasakin Bu Lukas. Ternyata masakannya gimana, Lis? Enak ya, hoje ya. Ya kalau orang Semarang rada nganu sithik hoje sing cingping katanya. Ungkapannya hoje. Untung Lis tadi kita enggak keluar makan, restoran kalah. Ini bukannya anjung tapi sungguh loh Bu. Ya lah. Jadi tentang masak, ya kita belajar dari yang ahli, yang tiap hari udah memang ngerti dunia masak. Ya, jadi kita tidak bisa merendahkan karena tiap orang punya spesialitasnya sendiri-sendiri dan kita sangat indah kalau belajar dari spesialitas mereka. Ya, kemarin malam Pak Lukas, karena saya bisa bocorkan karena tadi pagi sudah dibocorkan, ngasih tahu saya, ini loh Pak, saya beli alat bisa begini-begini, coba tebak harganya. Tak pikir jutaan, bukan jutaan enggak bolo gitu ya, tapi harganya jutaan. Ternyata tidak, sekitar ratusan ribu Pak ya. Ternyata bisa belajar 134 bahasa dengan handphone dan dengan earphone yang menggunakan AI sudahan. Nah, langsung begitu lihat gitu, Elis langsung, Om mereknya apa? Oh ini langsung, dah 2 menit berikutnya sudah beli di online. Elis juga lagi gandrung belajar Mandarin, ya, sudah basicnya sudah bagus, sekarang harus advance. Nah, jadi itu akan membantu. Wong tanpa itu aja setiap bulan itu Elis nambah kata-kata Mandarin antara 50 sampai 70 kata baru. Nanti dengan itu luar biasa. Ya, saya kadang-kadang nonton sinetron pendek untuk motivasi dari China, ya. Itu kalau ada orang yang mau dipukuli, terus sang penyelamatnya datang, ya, berteriak apa? Tadinya saya nggak mudeng, loh. Setiap kali orang mau diginiin kok ada yang teriak. Cuso gitu. Oh, lama-lama saya mudeng. Cuso itu artinya berhenti main tangan gitu. Ya,
Nah, so itu tangan. Saya jadi ngerti. Terus akhirnya yang jahat itu, wah, sampai awalnya menang, akhirnya kalah telak. Wah, dengan dongkrok gini, terus ngomongnya apa? Cing nih kewo ije, apa lis? Cihwe. Saya pertamanya loh, kok sering muncul cing nih kewo ije cihwe, cing nih kewo ije cihwe. Lama-lama, oh tolong berikan saya kesempatan lagi. Nah, belajarnya seperti itu. Banyak orang nonton sinetron bahasa asing, ada subtitlenya, nontonnya yang sampai berjilid-jilid puluhan, sampai bertahun-tahun, tapi ternyata nggak belajar sesuatu dari situ, rugi. Apa yang kita peroleh itu sebenarnya harus kita pelajari juga. Ya, mungkin dari pesan sinetronnya itu atau bahasanya atau apapun, atau misalnya bikinnya film, wah sungguh-sungguh ini ya harus kita pelajari. Siapa tahu anak kita nanti kepingin belajar sinematografi di luar negeri, kita sudah kasih linknya dulu, sudah di sana sudah lebih bagus. Nah, itu memberi teladan Bapak Ibu ya, sesuai dengan judulnya ini. Kita juga harus belajar supaya bisa memberi teladan. Lah kalau enggak, apa yang kita mau teladani kalau kita enggak punya apa-apa yang harus kita teladani? Ya, kalau saya mungkin masih umur berapa gitu, jadi anaknya Papi Lukas, saya cewek ya, saya tiap hari di dapur belajar masak, Pak. Tak buka restoran yang hebat gitu ya. Gitu. Ya, memberi teladan soalnya. Berikutnya doa bersama. Doa tanpa 1 Tesalonika 5:17 sangat pendek. Kita baca yang keras Bapak Ibu. 3, 2, 1. Berdoalah tanpa henti-henti. Artinya apa? Apa kita suruh doa 24 jam? Bukan itu. Tapi sidik-sidik doa, sedikit-dikit doa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Doa kok cuma sedikit? Nah, bukan itu ya. Tapi apapun. Ya. Kemarin diajak makan Papi Lukas malam di mobil, begitu grek sebelum di starter langsung doa dulu, pendek aja ya, itu namanya doa tak berhenti. Itu alias ada event kecil apapun kita berdoa, karena dalam berdoa kita juga akan nyebut Bapak Yahweh. Dari alam roh, alam nyata, nyambung semuanya terus menerus. Itu akan memberi kehidupan kita jauh lebih baik. Terus Afram, nah, mengembangkan iman anak. Nah, ini stepnya lebih dalam lagi ya, dari cuman mengenal nama terus sampai ada manfaatnya, yaitu mengembangkan iman. Di Ulangan nah, ini sebenarnya sudah kita baca yang sama yang tadi ya. Kalau duduk apa itu juga bermakna untuk mengembangkan iman. Apapun kita bicarakan tentang Bapak Yahweh. Tapi dilanjut juga di Amsal 22 ayat 6. Kita baca bersama 3, 2, 1. Latihlah orang muda sesuai jalan yang sebenarnya. Maka ketika menjadi tua, dia tidak akan menyimpang daripadanya. Ada yang instan? Tidak ada. Latihlah dari muda. Kalau kita ngelatih anak kita dari sejak di perut sampai dewasa, sudah dicolke, nanti anak kita akan mengkopi perkataan Papi Lukas. Apa itu? Silahkan gerujuk dengan uang ratusan ribuan triliun, murtadkan saya, enggak akan bisa. Betul ya Pak ya? Kenapa? Ya ini sudah mateng percayaan Bapak Yahweh. Dipotong tangan tetap ya Pak ya, tetap nggak bisa. Harga tangan kita nggak seberapa dengan percaya Bapak Yahweh. Kalau sudah masuk seperti itu ya sudah, setiap sel kita ya arahnya ke Bapak Yahweh. Kita masih membuat kesalahan, kekeliruan, oke, tapi akan cepat balik daripada kita tidak pernah punya pengalaman iman. Akan sulit balik. Tapi kalau ada loh ya, orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh tapi karena tidak melatih, akhirnya copot iman gara-gara pacar dan lain-lain. Banyak, bahkan sudah dilatih Bapak Yahweh, sudah jadi gembala pun
ndak mau nyebut Bapak Yahweh lagi, ada ya Pak ya. Waduh, iki piye gitu kalau lagunya. Lah wong sudah mimpin ibadah pakai Bapak Yahweh kok malah Bapak Yahwehnya dihilangi. Belum mengakar. Dihapusi, dibisiki oleh temannya yang kurang kompeten, yang kata Papi Lukas, wong goblok kok ngajari wong lain. Kok ya gelem dituntun orang goblok loh. Aduh. Kalau saya kok enggak mau juga ya, itu karena sudah mengembangkan iman. Jadi latihlah sejak kecil, sejak bayi sampai dia betul-betul sudah merasa menjadi mempelainya yang setia kepada Bapak Yahweh. Aman kalau udah gitu. Ya, dan mengerti, luar dalam mengerti. Itu mengembangkan iman Bapak Ibu, harus sampai sana. Berikutnya untuk mengajarkan anak sukses. Ya, ini tambah nanjak terus ini ya. Amsal 10 ayat 4, 3, 2, 1, orang ya, setelah kenal Bapak Yahweh dan sebagainya harus rajin. Kenal Bapak Yahweh tapi keset, males, ya jadi pengangguran. Nggak bisa ya, harus apalagi waktu masih muda cari sesuatu, harus rajin. Nanti kan akan pelan-pelan sukses atau cepat sukses tergantung ya. Nah, jadi harus bekerja keras ya, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Di China itu pekerja-pekerja pakai semboyan apa? Ciu Liu, artinya jam 6 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 9 sore, 6 hari kerja. Tanpa malas. Makanya kita lihat kemajuan China ngeri. Bangun rumah belasan lantai, hitungnya cuma harian tok jadi. Bangun jembatan yang tertinggi Golden Gate itu jadi lelucon sekarang di China. Golden Gate di San Francisco Amerika itu jadi lelucon karena di China lebih tinggi lagi, lebih panjang lagi, bentangannya lebih indah lagi. Mereka rajin soalnya. Dulu tahun 80-an saya kuliah di Jerman, itu profesor saya banyak mengundang mahasiswa-mahasiswa bikin S3 di fakultas itu ya. Nah, yaitu kimia kimia murni ya. Saya banyak ngerti orang Cina di sana. Waduh, ngeri kalau sudah getu akan sebuah ilmu dia pelajari sungguh. Fokus bener. Boleh kalah terus terang. Itu mata kepala saya sendiri melihat. Betul-betul fokus. Maka penemuannya ya hebat-hebat ternyata. Ya, kita kalau fokus ke Bapak Yahweh sama, kita akan menemukan betapa indahnya Bapak Yahweh. Amin. Ya, itu sukses kalau tambahi Bapak Yahweh. Terus Amsal 12 ayat 27, 3, 2, 1, orang ya, ungkapan zaman dulu pakai buruan. Karena zaman dulu yang namanya rezeki itu binatang yang diburu terus dimakan bersama. Ya, jadi orang yang malas ya berburu ya nggak dapat apa-apa, wong nggak berangkat berburu kok. Tapi kekayaan ya atau rezeki orang yang bekerja adalah berharga. Jadi orang yang bekerja yang dapat rezeki itu. Jadi tidak ada cara lain. Ini yang berkata bukan saya tapi Dafarnya sendiri. Itu sudah pakem karena rancangannya Yahweh sendiri itu sempurna. Jadi tidak usah diragukan Bapak Ibu. Pasti iso dan kudu iso. Ya, tadi pagi nyanyi itu soalnya di sini. Terus berikutnya mengajar anak untuk mengembangkan diri. Tidak cuma sukses, tapi juga dirinya menjadi hebat. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 kita baca. 3, 2, 1, seluruh untuk pendidikan dalam kebenaran.
Jadi kalau mau mengembangkan diri, pelajari dafarnya. Di situ semua ada. Saya tuh gemes baru angen-angen mau bikin modul khotbah Science versus Alkitab, Science dengan Alkitab. Nah, saya gemes. Soalnya banyak orang yang kayaknya mengerti sains tapi meremehkan Alkitab. Tidak bisa, saudara. Saya juga belajar sains, walaupun tidak sehebat mereka, tapi dasar-dasarnya tahu. Dan ternyata Alkitab itu juga sangat sains, cuman pakai bahasa yang sederhana supaya segala zaman bisa ngerti. Karena zaman-zaman dulu yang namanya entalpi, entropi, terus E sama dengan mc kuadrat, E sama dengan H kali nu dan sebagainya, terus diferensial, rumus-rumus itu belum ada. Bapak Yahweh menyatakan dalam rumus yang sederhana yang bisa dibaca sepanjang masa, itu Alkitab. Tapi itu semua bisa dirumuskan. Saya kenal teman di Amerika yang pernah bekerja sama, perusahaannya bekerja sama dengan NASA. Saya ngomong, waktu saya nginjili dia, Tuhan bisa kamu sainskan, tapi sainsmu tidak bisa dituhankan. Ngerti ya Bapak Ibu? Tuhan itu bisa dirumuskan sebisanya, tidak sempurna, tapi nggak apa-apa. Misalnya Pak Lukas itu bisa saya rumuskan pakai jas biru, salah nggak? Nggak salah, cuman nggak komplit. Pak Lukas itu pakai kacamata tanpa frame, rambutnya cepak, pakai talit, salah nggak? Nah, Tuhan itu saya deskripsikan, bisa nggak secara sains? Bisa, komplit nggak? Enggak. Makanya sainsnya jangan dituhankan. Berpikirlah teman saya itu, meresota. Terus saya pepetkan dengan sains yang belum sempurna dan masih jauh dari sempurna sains itu, yang tidak bisa jawab. Makanya sudah dijawab di Alkitab. Cuman kata-kata sederhana ini saking sederhananya dilecehkan. Justru itulah yang profesional. Profesional itu apa toh? Dikasih rumus, ketika anak 3 tahun sampai nenek umur 90 tahun melaksanakan rumus itu pasti jadi. Itu profesional. Amin. Kalau hanya beberapa orang, ya yang lain melompong, itu belum profesional. Bapak Yahweh itu sempurna dan profesional, Bapak Ibu. Asal kita ngikuti aja wis, pasti selamat. Makanya kan ada lagu Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, ya artinya tinggal gandul. Zaman dulu itu sebuah bis itu yang gandul aja sampai trembel banyak kok. Apalagi Bapak Yahweh diganduli lebih nikmat lagi. Berikutnya, nah, mengajarkan anak untuk mencapai kecerdasan emosional tinggi. Ya, ini nanti saya putus di sini karena waktunya, nanti kita sambung bulan depan. Masih mau disambung Bapak Ibu? Masih mau belajar? Masih ya? Terima kasih ya. Ini mengajarkan anak untuk mencapai kecerdasan emosional yang tinggi. Banyak orang sukses tapi emosinya nggak stabil dan beremosi tinggi. Pak Lukas khotbah, kalau kamu emosinya sampai jeder-jeder, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ingat nggak? Alam rohmu terbuka sangat lebar dan kamu akan gampang menjadi kerasukan. Betul ya Pak ya? Karena kalau pas kita emosi tinggi itu bukan diri kita lagi. Ada orang yang membenci nyapu, tapi ketika dia marah-marah, tahu ambil sapu. Terjadi, karena kebalikannya. Ya kalau misalnya kita dites visual, kinestetik, auditori, kita yang paling rendah auditori misalnya. Tapi pas marah itu jadi kebalikan, malah kita jadi auditori. Jadi dalam hal emosi itu kita kualik dunia kita. Jadi betul, kalau pas kita emosi tinggi, alam roh kita terbuka, kita disetir oleh makhluk lain, bukan jadi diri kita sendiri. Kebalik semua. Saya iyakan,
Ya, khotbah itu saya iakan. Memang betul. Saya mengamati banyak hal memang seperti itu. Ya, yang tadinya tidak senang gambar ketika saya punya kenalan itu, jadi dia itu mengukir kertas. Tadinya nggak senang seperti itu. Dia tuh belajar piano sampai di Jerman 2 tahun di sana. Wah, kalau latihan sampai saking kencengnya over, ototnya ini kantil Bapak Ibu, sehingga dia tidak bisa main piano dengan cepat lagi. Frustrasi. Dalam kefrustrasian itu dia ambil gunting, anu kertas. Sekarang ahli ukir kertas, indah sekali. Bahkan kertas yang ukurannya 6 mili kali 6 mili di dalamnya bisa diukir. Waktu saya ke Taiwan, dia pesan, Om Peter, aku pesen dong karena guntingnya ini di sini nggak ada lagi. Saya dapat beberapa gunting di Taiwan. Wah, dia bersyukur karena guntingnya harus lincip dan landep dan sebagainya, ada jenisnya gitu. Dia bersyukur dapat cadangan gunting lagi. Ya, itu saya ketemu orang yang seperti itu. Hasil dari emosi, tapi akhirnya bisa positif. Ya, tidak terus sesait bunuh diri dan sebagainya. Kan bisa orang kalau sudah kalap gitu bisa bunuh atau bunuh diri, bundir ya. Nah, itu alam roh terbuka. Kita baca ayatnya Amsal 17 ayat 22, 321, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada yang bilang mengeringkan tulang itu semacam kayak kanker gitu ya. Nah, kenapa kok kanker? Karena liar di dalam kita. Ya, kalau kita ngamuan terus, dendam, wah miso-miso, hati tidak gembira, itu keadaan asam basa kita kacau. Kita akan kecut asam terus. Nah, itu sel kanker akan justru tumbuh di situ. Yang kedua adalah Kolose 3:13, kita baca 3:21, sambil saling bertenggang rasa seorang dan sebagaimana Masiah. Ya, ini korespondennya ada di doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu kasual. Kalau kita tidak ngampuni, kita dendam, kita tidak mau ngampuni, kita juga tidak akan diampuni. Jangan dendam. Ya, kita tidak senang sama orang itu tapi tetap aja diampuni. Kita tidak gaul sama orang itu tapi tetap hati kita ngampuni. Kalau tidak, sudah jelas di doa Bapak kami. Ya, itu tidak bisa. Karena itu hukum getarannya jelek itu. Kalau kita tidak ngampuni, vibrasinya jelek karena isinya dendam terus, isinya jengkel terus, emosi terus. Itu vibrasi yang buruk. Nah, itu disebutkan di sini sambil saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain dan saling mengampunkan di antara mereka. Jadi kalau kita mau cerdas secara emosional, kita harus legowo, kita harus mengampuni, kita harus menerima kalau dia juga punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Kalau saya mau diampuni ya saya ngampuni dulu. Itu hukum, sudah tertera di Alkitab, nuruto wae, secara simpel, jangan pakai orang Jerman itu sering ya aber gitu ya. Ya tapi gitu loh, pakai ya tapi, wis enggak pakai ya tapi, ya amin. Baru kalau kita nurut Bapak Yahweh akan dibimbing dalam kesuksesan di dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu, ini masih ada sebetulnya, tapi karena waktunya saya juga ingat, saya jadi trauma kalau dulu 3,5 jam menggantung Anda di sini. Saya lebih tertib ya. Kecuali Anda yang minta, Pak teruskan, ya tak teruskan. Mau sampai malam saya pulangnya besok ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya saya tertib juga ya. Oke, saya berikan kembali. Bapak Ibu ingat, Bapak Yahweh sumber segalanya, Dia maha sempurna. Kita tinggal manut aja secara lugu, secara setia. Tapi tetap harus belajar. Jangan terus cuma lugu tok, enggak cukup. Ya, Pak Lukas sering kali ngomong
Saya tidak mau jemaat saya bodoh Pak Peter. Bener ya Pak ya? Saya mau sudah beriman, sukses, selamat, pinter, bijak, dan tidak ada sombongnya sama sekali. Ya, karena saya juga setiap habis melayani begini, keluar langsung Bapak Yahweh, saya happy, saya senang. Tapi kalau ada kemuliaan yang saya terima, saya kembalikan sekarang juga kepada Bapak Yahweh, karena hanya Engkau yang layak. Saya hanya melayani sebagai mempelaimu. Tidak lebih dari itu. Kesenangan melayani aja sudah lebih dari cukup sebagai ungkapan rasa syukur akan keselamatan yang saya terima. Itu yang format doa saya sesudah melayani. Karena bahaya kalau kita menerima sanjungan terus. Yang layak disanjung hanya satu, Bapak Yahweh. Kita hanya sama kok. Saya di sini sama Anda duduk itu sama, nggak ada beda sebetulnya. Ya, cuman saya belajar, apa yang saya belajar saya sampaikan, Anda menerima, tapi Anda pun juga belajar, mungkin Anda lebih pintar tapi nggak mau nyampaikan juga bisa loh. Ya, tapi sebenarnya lebih pintar. Kalau ada gitu, tolong lapor saya tak belajar. Tapi walaupun Anda nggak di sini, ya saya tak belajar privat dengan Anda. Ya, bayari piro, kalau saya punya ya tak bayar, ya enggak apa-apa kalau itu memang ilmu. Ya, orang kursus saja bayar kok, ya. Oke. Dan satu hal, Bapak Ibu, walaupun saya bukan jemaat sini, tapi semuanya kita adalah anak-anak Bapak Yahweh. Saya teringat di belakang ada pembangunan. Saya tahu persis, Papi Lukas itu istilah kasarnya itu anti proposal, tidak mau minta-minta, tidak mau nyembah-nyembah, tidak mau sojo-sojo. Anda, kita yang harus tahu, ini visi Tuhan, ada kehilat yang nyembah Bapak Yahweh yang akan paling bagus, paling besar. Anda juga loakan diri Anda untuk bisa ikut membangun. Jadi walaupun tidak ada proposal, Anda yang memproposalkan diri, subscriber juga saya mohon, ayo dukung ini secara luar biasa. Sekuat Anda juga supaya nama Yahweh cepat. Kenapa? Ini akhir zaman, miliar orang akan binasa, tidak masuk. Tapi kalau tuguhnya Bapak Yahweh lebih besar, lebih cepat dikenal, ya, karena ini wadah yang bagus, ya. Jadi tolong jangan lupa, ya, kita bukan yang proposal, tapi Anda yang harus memproposalkan diri. Amin, Bapak Ibu, ya, dukung dalam apapun, ya, sekecil apapun dukunglah, karena ini proyek untuk kemuliaan bukan manusia. Ya, Pak Lukas sudah ngomong, Pak Peter, kalau ini jadi, saya lega luar biasa. Pasti hatinya di dalam juga, sampai kayak ketarik gitu Pak ya, pas ngomong gitu. Saya tahu persis. Ya, karena ini impian Bapak Yahweh yang disampaikan Papi Lukas. Kita memproposalkan diri. Pak Lukas tidak akan minta proposal pada Anda. Kita yang harus tahu bahwa ini pekerjaan kita semua. Bukan hanya pendeta di sini, bukan hanya Jameson atau Pak Lukas atau siapapun, kita semua. Ya, walaupun saya jemaat di Ambarawa, kalau di sini berdiri megah, saya bersyukur kok. Saya senang banget. Karena yang dibesarkan nama Yahweh, bukan Magelang, bukan Semarang, bukan apa, nama Bapak Yahweh. Mau dimanapun nama Yahweh tetap, ya, nggak berubah. Oke, amin. Sukses besar untuk Bapak Ibu, untuk saudara sekalian. Bapak yang memberkati kita semua. Amin. Oh iya. Ya, saudara, kita sudah berada di penghujung. Ada pengumuman? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu supaya malam ini mereka dengan melalui belajar, mereka akan lebih ngerti, lebih paham akan firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dan Bapak Yahweh memberkati pelayanan Pak Peter,
Engkau juga akan menolong apapun yang menjadi misi dan visinya, semua dapat terwujud. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevareka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken Yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken Yehirotso. Baruk ata paer ufaruk ata pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim tika syekar ala peka westerotsuneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atau pemoika ufaruk atau petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.